Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri 1 Nogosari. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari submateri demokrasi terpimpin. Oke, mari kita bahas bersama-sama mengenai materinya. Sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu mengingat-ingat dulu timeline sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Di tahun 1945, kemerdekaan diraih oleh Republik Indonesia. Di tahun 1945 sampai 1949, Indonesia sedang mengupayakan untuk mempertahankan kemerdekaan dari sekutu, tepatnya dari Belanda yang ingin menjajah lagi Republik Indonesia. Selanjutnya 1949 sampai 1950, sesuai dengan perjanjian konferensi meja bundar, maka Indonesia berbentuk serikat dengan sebutan yaitu Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya 1950 sampai 1959, ini yang kita pelajari di materi bab sebelumnya mengenai demokrasi liberal. Dan di hari ini kita akan mempelajari salah satu bab yaitu demokrasi terpimpin yang berlangsung antara 1959 sampai 1966. Di bab selanjutnya kita akan membahas Orde Baru dari tahun 1966 sampai 98, dan di semester 2 nanti kita akan membahas era reformasi. Baik, kita mulai mapel sejarah Indonesia di bab demokrasi terpimpin. Latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Sebuah demokrasi, sebuah era baru tentunya akan dipengaruhi oleh latar belakang. Sesuatu yang menjadikan demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh ketidakstabilan politik di masa demokrasi liberal. Di slide sebelumnya kita melihat demokrasi liberal berlangsung antara tahun 1950 sampai 1959. Hanya 9 tahun kabinet pemerintahan sudah berganti 7 kali. Maka terjadi sebuah ketidakstabilan politik di mana kabinet-kabinet itu berusaha untuk saling dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Dengan demikian pembangunan nasional karena berganti-ganti kabinet maka tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Maka oleh Pak Karno waktu itu dicetuskanlah demokrasi terpimpin yang salah satu tujuannya nanti untuk mencapai stabilitas politik. Alasan kedua kenapa lahir demokrasi terpimpin yakni gagalnya Dewan Konstituante menyusun UUD, Undang-Undang Dasar gagal disusun. Kemudian yang ketiga, demokrasi liberal tidak sesuai jati diri bangsa. Demokrasi liberal ini oleh Pak Karno dianggap sebagai hasil impor pemerintahan dari sistem pemerintahan dari Eropa. Maka Pak Karno ingin mencari rumusan formula demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa. Maka kemudian Pak Karno mencetuskan demokrasi terpimpin. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai kapan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin ini. Demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Dibubarkannya Konstituante, 2. Diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945 menggantikan UUDS 1950, 3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
Jadi diberlakukannya ini mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966. Lalu kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil ketika masa demokrasi terpimpin? Pertama, Presiden Soekarno mencetuskan gagasan Manipol Usdek. Apa itu Manipol Usdek? Manipol Usdek yaitu manifesto politik yang berisi 5 gagasan penting, yakni UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Selain itu, Soekarno juga membentuk Front Nasional Indonesia dengan tugas menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia sesuai isi konferensi meja bundar. Ada yang masih ingat apa saja isi dari konferensi meja bundar? Nah, benar sekali. Salah satunya adalah bahwa Belanda berjanji akan mengembalikan Irian Barat, akan mengembalikan Papua ke Indonesia. Tapi setelah jangka waktu yang ditentukan di konferensi meja bundar, Belanda tidak kunjung untuk mengembalikan. Maka pemerintah Indonesia waktu itu mau tidak mau mengerahkan atau memaksa secara paksa Belanda untuk menyerahkan kembali Papua ke bumi pertiwi. Selanjutnya, Soekarno juga memperkenalkan gagasan revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional atau yang sering disingkat dengan Resopim. Apa itu Resopim? Resopim adalah sebuah gagasan yang berisi bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi nasional, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional. Nah, satu pimpinan nasional ini adalah Presiden Soekarno, yang waktu demokrasi terpimpin juga disebut dengan Panglima Besar Revolusi Indonesia. Selanjutnya, kebijakan adalah membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang diketuai oleh Khairul Saleh. Kemudian juga membentuk DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang bertugas untuk memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Selain itu juga membentuk Kabinet Kerja, menggantikan Kabinet Insinyur Juanda. Kemudian membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk membantu tugas Presiden dalam kegiatan pemerintahan. Yang terakhir adalah memperkenalkan gagasan nasionalis agama komunis atau biasa yang disebut dengan Nasakom. Nasakom ini merupakan gagasan yang paling kontroversial, sebuah gagasan yang banyak pro kontra, termasuk protes dari banyak kalangan masyarakat karena dianggap menguntungkan PKI waktu itu. Dari Nasakom ini juga menimbulkan konflik antara PKI dan TNI. Kemudian juga meskipun sudah ditengahi oleh Pak Karno, tapi konflik antara TNI dan PKI ini masih berlangsung sampai peristiwa G30S PKI 1965. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bapenas. Sampai sekarang masih ada Bapenas. Jadi ini adalah warisan dari Pak Karno di masa demokrasi terpimpin. Kemudian karena terjadi banyak inflasi, maka dilakukanlah penurunan nilai uang. Contohnya uang kertas pecahan 500 rupiah nilainya akan berubah menjadi 50 rupiah. Pun juga dengan misalnya
Rp1.000, maka nilainya hanya akan Rp100. Kemudian melaksanakan deklarasi ekonomi. Ini adalah sebuah gagasan dari Pak Karno untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia waktu itu dengan membentuk sebuah istilahnya semacam tim untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yang berisi dari banyak pakar. Kemudian pembangunan proyek mercusuar. Ini adalah proyek-proyek besar yang digagas untuk menambah citra dari Indonesia sebagai bangsa yang besar. Namun proyek ini merupakan salah satu juga kontroversi dari Pak Karno karena ekonomi waktu itu belum stabil, ekonomi waktu itu masih sakit, tetapi Pak Karno sudah memberanikan diri membuat sebuah proyek yang bisa dikatakan sebuah foya-foya dari anggaran karena hanya membangun dari segi fisik. Selanjutnya, kebijakan luar negeri Indonesia. Muncul istilah Old Devo, yaitu negara-negara kapitalis yang cenderung komunis. Ini negara-negara kapitalis disebut dengan Old Devo. Kemudian ada juga NEVO, New Emerging Force, negara-negara yang baru memerdekakan diri, negara-negara berkembang, negara-negara yang anti kolonialisme dan anti imperialisme, baik itu kolonialisme kuno maupun kolonialisme modern, neokolonialisme. Selain itu juga tadi sudah disinggung sedikit politik mercusuar, yaitu pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Contohnya pembangunan kompleks olahraga Senayan seperti Gelora Bung Karno. Itu yang paling terkenal dari kompleks Senayan ini. Kemudian juga membangun kompleks Monas sebagai sebuah ikon bahwa Indonesia mempunyai sebuah monumen yang sangat bersejarah. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Karno. Tetapi banyak dianggap ini adalah sebuah kesalahan, blunder dari Pak Karno, karena waktu itu ekonomi Indonesia masih belumlah stabil. Kemudian kebijakan politik luar negeri dengan membentuk poros Peking, poros Jakarta Peking. Peking ini merupakan salah satu wilayah dari Cina, maka hubungan erat antara Indonesia dan Cina waktu itu sudah agak-agak erat. Kalau dilihat dari kebijakannya Pak Soekarno ini, kebijakan luar negerinya lebih cenderung untuk berhubungan erat dengan negara-negara yang mempunyai ciri-ciri negara komunis seperti Cina, seperti Kamboja, Vietnam Utara, kemudian Korea Utara. Yang kita kenal saat ini, Korea Utara adalah negara komunis. Vietnam Utara ini setelah perang dengan Amerika berhasil disatukan dan menjadi negara komunis. Kamboja pada waktu itu masih komunis, meskipun sekarang sudah bukan lagi negara yang cenderung komunis. Nah, karena kebijakan dari Pak Soekarno ini cenderung dekat dengan negara-negara komunis, maka menjadikan ketidakstabilan politik di dalam negeri juga. Maka proyek Nasakom, gagasan Nasakom ini sangat-sangat ditentang oleh banyak kalangan di Indonesia. Meskipun keinginan dari Pak Karno itu bagus karena ingin menyatukan seluruh unsur elemen dari rakyat Indonesia, baik yang nasionalis, yang agamis, maupun yang beragama komunis atau yang beraliran komunis. Oke, selanjutnya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa demokrasi terpimpin adalah pembebasan dan pengembalian Irian Barat.
dilakukan dengan jalur diplomasi, konfrontasi ekonomi maupun konfrontasi militer. Jadi segenap daya upaya dikerahkan seluruhnya oleh Pak Karno yang menginginkan untuk Irian Barat ini kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi. Meskipun nantinya juga akan menimbulkan banyak sekali kerugian baik di Indonesia sendiri maupun di Belanda. Nah, solusi atau hasil akhir dari upaya pembebasan dan pengembalian Irian Barat ini dilakukan dengan pemungutan suara. Apakah rakyat Irian Barat ini ingin memerdekakan diri atau Irian Barat ini ingin menggabungkan dengan Indonesia? Maka setelah pemungutan suara disebutlah atau dihasilkan sebuah keputusan bahwa Irian Barat ini bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian peristiwa penting selanjutnya adalah konfrontasi dengan Malaysia. Waktu itu Malaysia adalah sebuah negara jajahan Inggris yang oleh Inggris kemudian ingin dijadikan sebuah negara sendiri yang dimana banyak rakyat Indonesia ini mendukung upaya dari Pak Karno untuk menentang pendirian Federasi Malaysia. Maka reaksi dari Pak Karno adalah dengan sebutan atau semboyan Ganyang Malaysia yang waktu itu sangat ditentang oleh bangsa-bangsa lain seperti Inggris ini. Maka karena Pak Karno ini tidak mau menerima Malaysia, maka Pak Karno memutuskan bahwa Indonesia harus keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian peristiwa terakhir yang sangat penting adalah gerakan G30 SPKI. Ini adalah sebuah peristiwa yang menjadi semacam peristiwa yang sampai saat ini tidak bisa diketemukan siapa dalang di balik G30 SPKI ini. Dari G30S ini juga lahirlah kemudian surat perintah 11 Maret di mana dengan Super Semar tersebut maka kepemimpinan nasional diserahkan kepada Pak Harto, presiden setelah Pak Karno. Meskipun Super Semar sendiri ini juga sampai sekarang tidak diketemukan teks aslinya. G30 SPK ini sudah kita bahas di bab sebelumnya, maka kita lewati saja untuk detail dari G30 SPKI. Yang intinya dari G30 SPKI ini lahirlah Super Semar. Kemudian dari Super Semar itu dianggap sebagai sebuah legitimasi dari Pak Karno kepada Pak Harto untuk memimpin Indonesia di masa yang sangat-sangat genting. Maka dengan Super Semar tersebut Pak Harto menjadikan diri sebagai Presiden Indonesia kedua setelah Pak Karno. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada waktu itu, stabilitas nasional sangatlah belum terbentuk. Banyak terjadi kebijakan yang kontroversial, banyak terjadi sebuah penyimpangan-penyimpangan dari Pak Karno sendiri. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Ini merupakan sebuah hal yang menyalahi sebuah prinsip demokrasi, sebuah republik. Ini seharusnya ada sebuah pemilu, tapi Pak Karno menjadikan diri sebagai presiden seumur hidup. Selanjutnya adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Jadi karena ketidaksatuan suara mengenai RAPBN
maka Pak Karno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kemudian Pak Karno mengganti sendiri, menunjuk sendiri, membentuk DPR yang disebut DPR gotong royong tadi. Ya, seharusnya pembentukan DPR, pembubaran DPR itu tidak bisa dilakukan dengan sepihak. Kemudian yang terakhir, pembentukan MPRS tidak sesuai dengan UUD karena seharusnya MPR ini dibentuk melalui pemilu, tetapi malah dibentuk sendiri oleh Pak Karno. Jadi sudah menyalahi dari aturan. Ya. Maksud dari Pak Karno sebenarnya sudah bagus karena ingin menciptakan stabilitas politik, tetapi cara yang dilakukan adalah dengan cara yang kurang tepat karena Pak Karno sendiri yang menyalahi dari Undang-Undang 1945. Oke, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.